Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-mu'arrafu bi adati ta'rifi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin. Di sini beliau kembali memasuki pembahasan baru dari pembahasan isim-isim yang ma'rifah, yaitu pembahasan mengenai al-mu'arrafu bi adati ta'rifi, yaitu isim yang ma'rifah dengan adanya adat ta'rif. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-106. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arrafta qul fihin namat. Ya, jadi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan al adalah huruf ta'rif. Ya, berarti menunjukkan bahwa al itu huruf. Dan al adalah huruf yang memakrifahkan. Kemudian awil lamu faqat. Ya, atau huruf pemakrifahnya atau huruf ta'rifnya itu hanyalah lamnya saja. Ya, lam yang ada pada al. Berarti ini adalah pendapat yang lain. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, fanamatun arrafta qul fihin namat. Maka kata namatun, jika engkau ingin memakrifahkannya, ya, namatun di sini berarti nakirah. Jika ingin engkau makrifahkan, maka katakanlah dengan an-namat. Ya, an-namat, maka dimasukkan al di situ. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu alil mu'arrifatu, yaitu al yang memakrifahkan. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, hadza huwal qismul khamisu min aqsamil ma'arifi. Ini merupakan jenis yang kelima dari macam-macam isim yang ma'rifah. Wa huwal mu'arrafu bi'al. Ya, jadi isim ma'rifah yang kelima yaitu al-mu'arrafu bi'al. Ya, atau isim yang ma'rifah dengan adanya al. Wa huwa ismun yu'ayyinul musamma biwasitati al. Dan yang dimaksud dengan al-mu'arrafu bi'al itu adalah isim yang membuat musammanya, ya, atau membuat yang dinamakannya itu menjadi tertentu, yang menjadi spesifik. Biwasitati al, ya, dengan perantaraan atau dengan tambahan al. Artinya isim tersebut dengan adanya tambahan al tersebut menjadi muayyan, yang menjadi tertentu. Ya. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasannya, wa qad ikhtalafan nahwiyyuna fi harfit ta'rifi. Ya, dan sungguh para ulama nahwu itu berbeda pendapat mengenai apa itu huruf ta'rif. Ya, mengenai huruf apakah yang memakrifahkan. Fi mithli al-ghulamu. Ya, pada contoh al-ghulamu. Ya, ulama berbeda pendapat. Nah, apa perbedaan pendapatnya? Faqala al-Khalilu bin Ahmad. Ya, maka Al-Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, beliau adalah ulama nahwu,
yang mungkin lebih dikenal sebagai Al-Farahidi. Nah, Al-Khalil bin Ahmad beliau mengatakan al-mu'arrifu huwa al. Ya, yang memakrifahkan itu adalah al. Wal hamzatu hamzatu qata'in asliyatun. Dan hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah qata' asli. Bidalili fathiha. Ya, mengapa dikatakan hamzah qata'? Karena hamzah yang ada pada al itu dibaca dengan fathah. Ya, karena hamzah yang ada pada al itu ya selalu dibaca al, tidak dibaca il atau ul. Ya, beliau menjadikan dasar bahwa ini adalah hamzah qata' karenanya. Khudifat fid daraji likathratil isti'mali. Akan tetapi hamzah qata' tersebut dihapus di pertengahan kalimat. Ya, artinya kalau kata yang kemasukan al tersebut itu berada di tengah kalimat, maka tidak lagi menjadi hamzah qata'. Ya, apa penyebabnya? Likathratil isti'mali. Ya, karena ya orang Arab itu banyak menggunakannya demikian. Artinya orang Arab itu kalau ada isim yang kemasukan al, kemudian kata tersebut itu berada di tengah kalimat, itu kemudian hamzahnya tidak dibaca qata'. Ya, ini adalah alasan yang beliau bawakan. Kemudian waqala Sibawaihi, ya, dan Sibawaihi rahimahullahu ta'ala, beliau juga ulama nahwu, beliau mengatakan al-mu'arrifu huwal lamu wahdaha. Ya. Yang memakrifahkan itu hanya lamnya saja. Ya, lam yang ada pada al itu saja. Ya. Wal hamzatu hamzatu waslin. Adapun hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah wasal. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di sini ya disebutkan apa itu hamzah wasal. Ya, hamzatul wasli yang dimaksud dengan hamzah wasal, kullu hamzin yathbutu fil ibtida'i. Yaitu setiap hamzah yang muncul atau disebutkan pada permulaan kalimat. Wa yasqutu fit daraji. Dan hamzah tersebut ya hilang atau tidak disebutkan ketika berada di pertengahan kalimat. Wa hamzatul wasli tuqabilu hamzatal qata'i. Dan hamzah wasal ini itu menyelisihi hamzah qata' allati tathbutu fi awwalil kalami wa fi darajihi. Ya, apa penyelisihannya atau perbedaannya? Ya, hamzah qata' ini itu ditetapkan atau muncul baik pada permulaan kalimat dan juga pada pertengahan kalimat. Artinya hamzah qata' ini ya dimanapun dia berada, baik di permulaan kalimat maupun di pertengahan kalimat, dia itu muncul atau dibaca. Summiyat bidzalika li'annal mutakallima yasilu biwasitatiha ilan nutqi bisakini. Mengapa dinamakan sebagai hamzah wasal? Ya, dinamakan sebagai hamzah wasal karena penutur, ya orang yang mengucapkan itu menyambungkan dengan perantaraan hamzah wasal tersebut ya untuk menyebutkan sesuatu yang sukun. Ya, jadi penutur itu menghubungkan hamzah wasal ya dengan perantaraan atau menyambungkan dengan perantaraan hamzah wasal tersebut untuk menyebutkan sesuatu yang sukun. Ya, contohnya tadi, katakanlah hamzah yang ada pada al itu hamzah wasal. Maka kita melihat di al itu ada hamzah dan ada
lam sukun. Nah, kita tidak mungkin menyebutkan lam sukun tersebut tanpa perantaraan hamzah. Ya, tidak mungkin di awal kalimat kita tiba-tiba mengatakan ya, lam sukun. Akan tetapi, ya, penutur kemudian menggunakan ya atau menghubungkan dengan perantaraan hamzah tersebut untuk menyebutkan sesuatu yang sukun, yaitu lam sukun tadi, menjadi al. Walaha mawadhi'u wa sifatun mudawwanatun fi babiha. Dan hamzah wasal ini itu memiliki ya tempat-tempat dan sifat-sifat yang tersusun dalam babnya. Artinya, ya pembahasan untuk hamzah wasal ini ada tersendiri. Bukan di sini babnya. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Fahiya zaidatun ujtulibat linnutqi bisakini. Ya, fahiya zaidatun ujtulibat linnutqi bisakini. Maka hamzah wasal yang ada pada al ini itu adalah hamzah tambahan, ya zaidah. Yang dia itu didatangkan atau dimasukkan kepada lam untuk menyebutkan sesuatu yang sukun tadi, yaitu lam sukun. Ya, jadi dia hanya tambahan yang didatangkan untuk menyebutkan lam sukun tadi. Fala madkhala laha fit ta'rifi. Maka hamzah yang ada pada al itu tidak memiliki peran dalam memakrifahkan. Ya, hanya huruf tambahan saja. Kita lihat catatan kaki, ya, unzur kitaba Sibawaihi. Ya, ini dapat dilihat pada ya kitab Alkitab buah karya Sibawaihi, ya Al-Mujallad ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat, kemudian safhata sab'in wa arba'ina wa mi'atin pada halaman 147. Kemudian Syarh al-Lumhatil Badriyati, ya juga pada kitab Syarah al-Lumhah al-Badriyah al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, kemudian Safhata Thamanin wa Khamsina wa Mi'ataini pada halaman 258. Kita kembali ke atas. Wa hadha ma'na qawlihi al-harfu ta'rifin ila akhirih. Dan ini merupakan makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu al-harfu ta'rifin, ya, sampai akhir. Ai inna al lit-ta'rifi. Ya. Maksudnya adalah, ya sesungguhnya al itu untuk memakrifahkan. Kapan itu? Ya, idza kanat murakkabatan minal hamzati wal lami ma'an. Ya, al itu memakrifahkan jika itu tersusun dari hamzah dan lam secara bersamaan. Yaitu pendapat yang pertama tadi. Ya, bahwa yang memakrifahkan ya alnya bersama-sama. Au anna ta'rifa yakunu bil lami wahdaha. Atau pendapat yang kedua, bahwa yang memakrifahkan itu hanyalah huruf lamnya saja. Ya. Wal hamzatu lil wasli. Dan hamzah yang ada pada al itu hanyalah hamzah wasal saja. Fa idza aradta ta'rifa kalimati namatun, ya, maka jika engkau menginginkan memakrifahkan kata namatun, allati hiya nakiratun. Jadi mana namatun ini adalah kata yang nakirah. Ya, faqul fiha, ya, maka katakanlah an-namatu. Ya, maka katakanlah an-namatu. Dimasukkan al di situ. Namatun menjadi an-namatu. Apa itu an-namat? Wan-namatu naw'un minal busuti. Ya, an-namatu itu adalah salah satu jenis permadani. Wa kadzal jama'atu minan nasi amruhum wahidun.
Ya, dan an-namatu ini juga bisa digunakan untuk memberikan nama atau menyebutkan kumpulan manusia yang memiliki keperluan yang sama. Wa qauluhu au, dan ucapan Ibnu Malik yaitu au, litanwi'il khilafi la lisyakki. Ya, au yang ada pada bait tadi, ya, yaitu al-harfu ta'rifin awil lamu faqat, yaitu al itu huruf yang memakrifahkan atau huruf lamnya saja. Ya. Nah, au ini litanwi'il khilafi, ya, untuk menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Ya, adanya macam perbedaan pendapat. La lisyakki. Ya, bukan berarti bahwa Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu ragu di sini. Ya, tidak menunjukkan keraguan. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, faqat, ya, faqat, ay fahasbu. Ya, faqat artinya adalah fahasbu. Ya, hanya itu saja. Wal fa'u zaidatun litazyinil lafzi. Fa yang ada pada faqat itu adalah fa tambahan untuk, ya, menghiasi lafaz. Ya, jadi fa yang ada pada faqat itu adalah huruf tambahan untuk menghiasi lafaz. Wa qat, ya, dan qat adalah ismu fi'lin mudhari'in. Adalah isim fi'il mudhari'. Bima'na yakfi. Yang maknanya adalah yakfi. Ya, cukup. Mabniyun 'alas sukuni. Yang faqat ini itu atau qat itu mabni dengan sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Dan fa'il dari isim fi'il mudhari' ini itu adalah dhamir mustatir yang hukumnya jawaz, yang takdirnya adalah huwa. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa alil harfiyatu naw'ani. Dan al yang harfiyah, artinya al yang berupa huruf, itu ada dua macam. Ya, mu'arrifatun wa zaidatun. Yaitu al yang memakrifahkan dan al zaidah, yaitu al tambahan. Nah, kita dapat melihat pada catatan kaki yang ada. Ya, ada dua catatan kaki di sini. Pertama yang tadi wa alil harfiyatu, ya, kenapa ditambah kata-kata al harfiyah? Hadha ihtirazun min alil mausulati. Ya. Al tadi dinamakan atau ditambahi kata-kata al harfiyah itu untuk mengecualikan dari al yang mausulah. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Mengapa dikecualikan? Fahiyasmun 'ala sahihi. Karena al-mausulah itu isim menurut pendapat yang lebih kuat. Kama taqaddama fil mausuli. Sebagaimana telah berlalu pada pembahasan isim mausul. Kemudian tadi, ya, nau'ani, yang pertama mu'arrifatun, ya, kemudian di sini disebutkan catatan kakinya. Idza utliqat al fal muradu biha al mu'arrifatu. Jika disebutkan secara mutlak yaitu al, hanya al saja, maka yang dimaksud dengan al tersebut itu adalah al mu'arrifah, yaitu al yang memakrifahkan. Fa idza urida siwaha fala budda minat taqyidi. Maka jika dimaksudkan yang selain dari al-mu'arrifah tersebut, maka harus ada taqyidnya. Ya, harus ada qaid ikatannya atau keterangan tambahannya. Fayuqalu, ya, maka dikatakan alil mausulatu, contohnya, ya, al-mausulah. Au aliz zaidatu, ya, atau al tambahan. Ya. Kemudian kita kembali ke atas.
Ammal mu'arrifatu fahiyallati tufidul isma ta'rifan. Adapun ya al yang memakrifahkan, maka al tersebut adalah al yang menjadikan isim menjadi ma'rifah. Wahiya thalathatu aqsamin. Dan al yang memakrifahkan tersebut itu ada 3 macam. Al-qismul awwalu, ya macam yang pertama, alil ahdiyatu, yaitu al-ahdiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ahdiyah? Wahiyallati tadkhulu 'alan nakirati, yaitu al yang masuk kepada isim nakirah. Fatufiduha darajatan minat ta'rifi. Maka al tersebut itu menjadikan isim nakirah tersebut ya, menjadi salah satu derajat dari isim ma'rifah. Atau menjadikannya sebagai derajat isim ma'rifah. Taja'alu madlulaha fardan muayyanan. Ya, kemudian al tersebut itu menjadikan isim yang ditunjukkannya, ya, atau mudahnya menjadikan isim tersebut fardan muayyanan, menjadi sesuatu yang spesifik. Ba'da an kana mubahaman syai'an. Ya, setelah sebelumnya itu sesuatu tersebut itu masih sesuatu yang samar dan tersebar. Ya, belum spesifik. Tapi dengan adanya al-ahdiyah tersebut itu menjadi sesuatu yang spesifik. Wal ahdu thalathatu anwa'in. Dan al-ahdu di sini itu ada 3 macam. Alifun, ya, yang pertama, al-ahdu dzikriyu, yaitu al-ahdu adz-dzikriyu. Apa yang dimaksud di sini? Wa huwa an yakuna lismul ladzi dakhalat alaihi al, yaitu ketika isim yang kemasukan al tadi taqaddama lahu dzikrun fil kalami, ya, telah berlalu penyebutannya dalam kalimat tersebut. Ya, artinya dikatakan al-ahdu adz-dzikriyu itu ketika isim yang kemasukan al tersebut itu sebelumnya dalam kalimat tersebut itu sudah disebutkan. Nahwu contohnya, zaroni shadiqun fa akramtus shadiqa. Seorang kawan telah mengunjungiku, ya maka saya memuliakan kawan saya tersebut tadi. Ya, maka perhatikan di sini, pertama zaroni shadiqun, ya, nakirah. Ya, telah mendatangiku seorang kawan. Kemudian fa akramtus shadiqa. Pada as-shadiqa di sini shadiqnya kemasukan al. Ya. Maka di sini itu telah berlalu penyebutannya pada shadiqun yang awal. Kemudian pada penyebutan yang kedua ditambahi al. Itu untuk menunjukkan bahwa yang saya muliakan itu adalah kawan yang mengunjungi saya tadi. Ya. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzzammil ayat ke-15 dan juga ke-16, yaitu Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ya. Pada ayat ke-15 dan ke-16 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, ya, seorang rasul yang menjadi saksi, ya, bagi kalian. Sebagaimana, ya, kami dahulu telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Ya, maka di sini ada 2 kata rasula yang disebutkan.
Dua-duanya nakirah. Rasulan yang pertama itu diutus alaikum, ya, diutus atau ilaikum, maaf ya, diutus kepada kalian. Kemudian rasul yang kedua itu diutus ila fir'auna, ya, diutus kepada Fir'aun. Kemudian pada ayat berikutnya fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun kemudian ya durhaka kepada rasul tersebut, ya maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka perhatikan di sini ar-rasula, ya ada al di situ. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah rasulan yang kedua. Ya, yang dimaksudkan adalah rasulan yang kedua pada ayat sebelumnya. Kemudian ya wasababu fi ta'rifi madkhuli al fi hadzal naw'i annahu dzukira marrataini. Dan sebab ma'rifahnya ya isim yang kemasukan al pada macam ini ya karena di dalam ayat sebelumnya itu rasulan itu disebut 2 kali. Kemudian baun ya, yang kedua itu adalah al-ahdul ilmiyu, yaitu al-ahdu al-ilmi awidh dhihniyu, ya, atau al-ahdu dhihniyu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ahdul ilmi atau al-ahdul dhihni? Wa huwa ma kana mashubu al-ma'luman ladal mukhatabi. Yaitu ketika isim yang kemasukan al itu diketahui oleh lawan bicara. Ya, diketahui oleh lawan bicara. Maka itu dinamakan al-ahdul ilmi atau al-ahdul dhihni. Contohnya bagaimana? Ka'an yas'ala talibun zamilahu. Ya, sebagaimana ketika ada seorang pelajar yang bertanya kepada kawan sekelasnya. Hal katabatal muhadarata. Ya, apakah engkau mencatat ya, ceramah atau kuliah tersebut? Maka ketika pelajar tersebut bertanya kepada zamilnya, kawan sekelasnya, ya, apakah engkau mencatat kuliah tersebut? Itu dipastikan bahwa zamilnya, ya, lawan bicaranya, itu mengetahui ya, kuliah mana yang dimaksud. Ya, barangkali mereka berdua ya, sebelum pembicaraan ini itu sama-sama menghadiri ya, ceramah atau kuliah yang sama. Nah, kemudian mungkin setelah keluar bertanya, hal kata betal muhadarata. Apakah engkau mencatat kuliah tersebut? Maka lawan bicara paham kuliah mana yang dimaksud. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-40, ya, thaniyatznaini idhuma fil ghar. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu ya maka ya salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ya. Maka di sini yang menjadi mukhatabnya, ya, kalau kita melihat di ayat sebelumnya, yaitu di At-Taubah ayat ke-38, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini orang-orang beriman itu mengetahui apa yang dimaksud dengan kata yang kemasukan al di sini, yaitu al-ghari, ya gua. Ya, maka mengetahui bahwa gua yang dimaksud adalah gua Thur, karena mereka mengetahui apa kisah yang dimaksud. Ya, yaitu 2 orang di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian wasara madkhulu al ma'rifatan.
Ya, maka jadilah kata yang kemasukan al tersebut itu menjadi ma'rifah. Li'annahu kana ma'luman min qablu. Karena kata yang kemasukan al tersebut itu telah diketahui sebelum pembicaraan tersebut. Kemudian jimun, yang C atau yang ketiga, al-ahdul khuduriyu, yaitu al-ahdu al-khuduri. Apa yang dimaksud? Wa huwa ma kana mashubu al-hadiron. Yaitu ketika kata yang kemasukan al tersebut itu hadir, atau ada pada saat ini. Nahwu contohnya, al-yauma nusafiru insyaallahu ila Makkata. Hari ini kita akan bepergian insyaallah ke Mekkah. Maka al-yauma di sini kemasukan al. Dan itu maksudnya adalah saat ini, hadir, saat ini. Maka ini adalah al-ahdu al-khuduriyu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-3, yaitu hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan juga aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka perhatikan di sini ada al-yauma. Al-yauma. Maksudnya apa? Ai al-yaumul hadiru. Yaitu hari yang dimaksud itu adalah hari ini. Hari ketika ayat tersebut turun. Wa huwa yaumu Arafata. Yaitu pada hari Arafah. Mengapa kita bisa mengetahuinya? Li'annal ayata nazalat fi dzalikal yaumil 'azimi. Karena ayat tersebut itu turun pada hari yang agung tersebut. Wa kana yauma jumu'atin. Dan hari tersebut itu juga adalah hari Jumat. Kama thabata dzalika fis sahihaini. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa shara madkhulu al-ma'rifatan lihusulihi fi waqtil kalami. Dan jadilah isim yang kemasukan al tersebut itu ma'rifah, karena itu al tersebut dimasukkan pada terjadinya atau kejadian tersebut itu terjadi pada waktu disebutkannya kalam tersebut. Al-qismu tsani, kemudian al-pema'rifah yang kedua, yaitu al-istighraqiyatu, yaitu al-istighraqiyah. Apa itu al-istighraqiyah? Wa hiya dakhilatu ala wahidin minal jinsi, yaitu al yang masuk kepada salah satu dari isim jenis. Li'ifadatil istighraqi wasyumuli. Dan itu membawa atau menjadikannya atau membawa makna istighraq. Istighraq itu makna asalnya seperti menenggelamkan, tapi maksudnya adalah meliputi atau mengambil secara keseluruhan. Wasyumuli, dan juga menunjukkan makna yang meliputi. Wa alamatuha, dan apa tanda al-istighraqiyah tersebut? Sihhatu wuqu'i kullun mauqi'aha. Sihhatu wuqu'i kullun mauqi'aha. Yaitu memungkinkannya al-istighraqiyah tersebut, itu kedudukannya digantikan dengan kata kullun. Maka kalau memungkinkan itu adalah al-istighraqiyah.
Nahwu contohnya al-insanu mufakkirun. Ya, manusia itu ya, pemikir. Nah, apa maksudnya? Kullu insanin mufakkirun. Yaitu setiap manusia itu adalah pemikir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr ayat ke-2 dan 3. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, lihat di sini al-insana, di sini adalah al-istighraqiyah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Maka di sini ada penjelasan fa'al fil insani lilistighraqi. Atau maaf, fa'al fi al-insana lilistighraqi. Maka al yang ada pada al-insana dalam ayat ini itu adalah al-istighraqiyah. Bidalili listithna'i. Ya, dalilnya apa? Adanya istithna di ayat tersebut. Di mana? Yaitu di permulaan ayat ketiga. Ada illa di situ. Mengapa? Li'annal mustathna la budda an yakuna aqalla afrodan minal mustathna minhu. Karena yang namanya mustathna, ya, di sini mustathnanya adalah alladzina. Ya. Maka ya alladzina itu pasti ya lebih sedikit individu yang masuk dalam alladzina tersebut dibandingkan mustathna minhunya. Ya, mustathna minhunya adalah al-insana. Ya, li'annal mustathna la budda an yakuna aqalla afrodan minal mustathna minhu. Karena mustathna itu pasti jumlah individunya lebih sedikit daripada mustathna minhu. Ya, karena tadi ya sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Ya, itu pasti jumlahnya lebih banyak. Namun ternyata ada yang tidak merugi, illal ladzina amanu dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mustatsna yang dikecualikan itu pasti lebih sedikit jumlahnya dibandingkan mustatsna minhunya. Kita lihat catatan kaki. Walihada qala ulama'ul usuli, ya, dan oleh karena itu ulama usul itu mengatakan al-istithna'u mi'yarul umumi. Ya, istithna itu dapat menjadi timbangan atau standar dari keumuman. Wa min alamati al-istighraqiyati, ya, dan di antara tanda-tanda dari al yang istighraqiyah anna madkhulaha yasihhu na'tuhu bil jam'i. Bahwa isim yang kemasukan dengan al-istighraqiyah tersebut itu dapat dinaat atau diberi naat atau diberi sifat dengan kata yang jamak. Ya, walaupun isim yang kemasukan al tersebut mufrad, namun bisa diberi sifat dengan kata yang jamak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa dalam surat An-Nur ayat ke-31, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awittiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Awittiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-31, atau anak-anak yang belum memahami mengenai aurat wanita. Maka perhatikan di sini ada at-tifli. Ya, at-tifli. Nah, pada dasarnya lafadz
at-tifli di sini itu adalah lafadz mufrad. Akan tetapi kita melihat na'atnya, ya, na'atnya yaitu lafadz alladzina itu jamak. Ya. Nah, dalam hal ini boleh. Ya, mengapa? Karena al yang masuk pada lafadz tiflun di sini, ya, jadi al yang masuk pada at-tifli di sini itu adalah al istighraqiyah. Maka diperbolehkan, ya, salah satu tandanya adalah diperbolehkan diberi sifat atau na'at dengan kata yang jamak. Dalam hal ini adalah alladzina. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Famadakhulu alilistighraqiyati yakunu lafdhuhu ma'rifatan. Maka isim yang kemasukan dengan al-istighraqiyah ini, itu lafadznya itu menjadi lafadz yang ma'rifah. Kama taqaddama fi awwali babil alami. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada permulaan bab al-alam. Ya, pembahasan salah satu jenis ma'rifah juga. Wa amma ma'nahu fahuwa ma'nan nakiratil masbuqati bi kalimati kullun. Dan adapun maknanya, maka isim yang kemasukan al-istighraqiyah ini itu maknanya itu tetap makna nakirah yang didahului oleh kata kullun. Ya, seperti tadi kullu insanin mufakkirun, ya, al-insan mufakkirun itu maknanya kullu insanin mufakkirun. Seperti juga innal insana lafi khusrin itu maknanya inna kulla insanin lafi khusrin. Fayufidul istighraqa wasyumula. Maka itu membawa makna istighraq, ya, membawa makna keseluruhan dan juga meliputi. Al-qismus tsalitsu, dan jenis yang ketiga dari al yang memakrifahkan itu adalah alillati lil haqiqati, yaitu al yang menunjukkan pada hakikat. Ya. Apa itu? Wahiyallati yakunu madkhuluha muradan bihi al-haqiqatu nafsuha. Yang dimaksud alillati lil haqiqati itu adalah di mana isim yang kemasukan al tersebut itu yang dimaksudkan itu hanyalah hakikatnya semata. Ya, hanya hakikatnya saja. Bughdun nadhari amma yantawi tahtaha min afradin. Ya, bughdun nadhari amma yantawi tahtaha min afradin. Ya, tanpa memperhatikan atau individu yang tercakup di bawah kata tersebut. Ya, atau tercakup dalam kata tersebut. Jadi yang diamati atau yang dipertimbangkan, dimaksudkan itu hanya hakikatnya. Ya, tanpa melihat kepada individu-individu yang, ya, tercakup dalam kata tersebut. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita lihat contohnya. Ya, atau yakunu madkhuluha muradan bihi fardun mubahamun. Atau isim yang kemasukan alillati lil haqiqah ini, itu yang dimaksudkan hanyalah individu atau sesuatu yang masih samar. Ya, mubaham. Ya, belum muayyan. Fal awwalu, contoh yang pertama itu adalah wahiyallati yakunu madkhuluha muradan bihil haqiqatu nafsuha bughdun nadhari amma yantawi tahtaha min afradin. Itu yang pertama. Yaitu jenis di mana yang dimaksudkan dengan isim yang kemasukan al itu hanya hakikatnya saja, ya, tanpa melihat individu yang tercakup dalam kata jenis tersebut, isim jenis tersebut. Contohnya apa? Nahwu ar-rajulu khairun minal mar'ati. Ya, ar-rajulu khairun minal mar'ati. Laki-laki itu lebih baik dari wanita. Ya.
Apa maksud al yang ada pada ar-rajulu dan al-mar'ati di sini? Ai inna haqiqatar rajuli wa jinsahu khairun min haqiqatil mar'ati wa jinsiha. Ya. Jadi yang dilihat hakikatnya. Sesungguhnya hakikat laki-laki dan jenis laki-laki itu lebih baik daripada hakikat wanita dan jenisnya. Ya. Dunan nadhari ilal afrodi, ya, tanpa melihat kepada individu. Ya, jadi laki-laki itu ada banyak, wanita itu ada banyak. Ya. Di sini yang dikatakan lebih baik itu adalah hakikatnya, tanpa memandang individu dari laki-laki maupun wanita tersebut. Ya, mengapa? Faqad yujadu fin nisa'i man hiya khairun min ba'dir rijali. Ya, karena terkadang kita dapati atau terdapat wanita yang dia itu lebih baik daripada sebagian laki-laki. Maka tadi kata-kata ar-rajulu khairun minal mar'ati itu yang dilihat hanya hakikatnya, tanpa melihat kepada individu laki-laki atau wanita tersebut. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala. Dan di antara contohnya itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Ya, dan kami jadikan ya segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ya, maka kata-kata, perhatikan ada kata al-ma'i di sini, itu yang dimaksudkan di sini adalah hakikat air. Ya. Atau kita lihat catatan kaki berkaitan ayat tersebut. Ja'ala bima'na khalaqa. Ya, ja'ala yang ada pada Al-Anbiya ayat 30 itu maknanya adalah khalaqa. Ya, menciptakan. Wal maf'ulu kulla syai'in. Dan maf'ulnya, ya, maf'ul bihinya adalah kulla syai'in. Wa hayyin sifatun majruratun. Dan hayyin adalah sifat yang majrur. Wa min libtida'il ghayati. Dan min yang ada dalam ayat tersebut, minal ma'i, itu adalah yang merupakan permulaan dari tujuan. Fa in kanat ja'ala bima'na sayyara, ya maka jika ja'ala itu tidak dimaksudkan bermakna khalaqa, akan tetapi maknanya adalah sayyara, ya, mengubah menjadi, ya, maka apa? Ta'addat lithnaini, ya, ta'addat lithnaini, ya, maka sayyara ini adalah fi'il mudhari yang muta'addi dengan dua maf'ul bihi, maka memerlukan dua maf'ul. Ya, al-awwalu, maf'ul yang pertama, kulla syai'in, ya, maf'ul yang pertama adalah kulla syai'in. Wathani minal ma'i, ya, dan maf'ul yang kedua adalah minal ma'i. Afadahul uqbariyu fi i'rabil qur'ani. Ya, faidah ini dibawakan oleh Al-Uqbari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau I'rabul Qur'an. Ya, Al-Mujallad al-Thaniyah pada jilid yang kedua, ya, safhata sitta asyrata wa tis'i mi'atin. Ya, pada jilid yang kedua dan pada halaman 916. Ya, kita kembali ke atas. Wathani, yang kedua, yang dimaksud yang kedua di sini itu kita lihat di atas ini, yakunu madkhuluha muradan bihi fardun mubahamun. Ya. Jadi alillati lil haqiqah ini untuk menunjukkan bahwa isim yang kemasukan al tersebut itu yang dimaksud adalah sesuatu atau individu yang mubaham, ya, masih belum jelas. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala
dalam surat Yusuf ayat ke-13. Ya. Yaitu menghikayatkan ya ucapan dari Yakub alaihi salam, wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'b. Ya, wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'b. Dan ya, saya khawatir ya, kalau dia dimakan oleh serigala. Ya. Maka perhatikan di sini yang digunakan adalah kata adh-dhi'bu. Ya, adh-dhi'bu. Ya, serigala di sini didatangkan dengan al. Ya. Namun wal muradu fardun mubahamun. Namun yang dimaksudkan di sini itu adalah ya individu atau serigala yang mubham. Ya, serigala yang masih mubham, ya, masih samar. Idz la ahda fil khariji bi dhi'bin muayyanin. Ya, sedangkan ya tidak ada ya di luar itu sesuatu serigala tertentu yang dimaksudkan oleh Yakub di sini. Ya. Wa al fi hadzal qismi la takhlufuha kullun. Dan al pada jenis ini yaitu alillati lil haqiqah ini itu tidak dapat digantikan oleh lafadz kullun. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Qad takhlufuha kullun ala sabilil majazi waddi'ai. Maaf, qad takhlufuha kullun ala sabilil majazi waliddi'ai. Terkadang alillati lil haqiqati ini itu dapat digantikan kullun, ya terkadang. Ya. Untuk keperluan majaz atau untuk iddia, ya, untuk dakwaan atau klaim seperti itu. Kapan itu? Wadzalika idza urida ma'nal ihatati wasyumuli. Dan itu ketika yang dimaksudkan adalah makna ihatah, ya sesuatu yang mencakup, atau asyumul, makna yang melingkupi. La bijami'il afrodi, ya tidak memaksudkan untuk seluruh individu. Ya hanya makna yang mencakup dan melingkupi saja, tidak menunjukkan keseluruhan. Wa innama li sifatin minas sifati syai'ati bainatil kal afrodi. Ya, itu hanya digunakan untuk misalnya salah satu sifat dari sifat-sifat yang tersebar ya di antara individu-individu tersebut. Contohnya apa? Nahwu antar rajulu ilman. Ya, engkau adalah laki-laki yang dalam keadaan berilmu, ya, atau laki-laki yang berilmu. Maksudnya apa? Turidu anta kullur rijali min nahiyatil ilmi. Ya, engkau adalah seluruh laki-laki ya dari sisi keilmuan. Artinya apa? Ai bimanzilatihim, ya, yaitu kedudukan mereka, ya, sesuai dengan kedudukan mereka, kedudukan orang-orang berilmu, wa taqumu maqamahum, dan engkau menduduki kedudukannya orang-orang berilmu tersebut. Ya, dan ilmu itu hanya salah satu sifat dari sifat-sifat yang tersebar di antara para lelaki. Dan tidak bermakna bahwa seluruh laki-laki itu berilmu. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Kemudian wa madkhuluha fi hukmi alamil jinsi. Dan isim yang kemasukan alillati lil haqiqah ini itu hukumnya mengikuti hukum alamul jinsi. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama fi babil alami anna alamal jinsi fi hukmi alamis syakhsi minan nahiyatil lafdhiyati. Telah berlalu penjelasan pada bab al-alam bahwa alamul jinsi, ya anna alamal jinsi fi hukmi alamis syakhsi, itu mengikuti hukumnya alamus syakhsi,
minan nahiyatil lafdhiyati, dari sisi lafadznya. Ya, alam jenis itu dari sisi lafadz itu mengikuti hukum alam syakhs. Wa fi hukmin nakirati minan nahiyatil ma'nawiyyati. Akan tetapi alam jins itu dari sisi maknawiyahnya itu tetap mengikuti hukum nakirah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.